Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana keadaan saudara pada saat ini? Ya, saya berharap saudara selalu dalam keadaan sehat. Dan jikapun saudara mungkin mengalami kelemahan tubuh atau ada persoalan, percayalah bahwa Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara yang percaya dan setia kepadanya. Saudara, pada hari ini saya Yohanes kembali bersama dengan saudara dalam program Figur. Secara khusus kita akan membahas, berbicara, merenungkan bersama-sama tentang siapakah Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah selama ini. Kita akan belajar tentang bagaimana pribadinya, sikapnya, bagaimana dia berpikir, bagaimana perasaannya. Bahkan kita akan melihat dan tahu jati diri dari junjungan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya melalui program ini, saudara diberkati dan hidup saudara semakin hari semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan mungkin pernah mendengarkan kisah tentang orang buta yang berdebat, bahkan sampai hampir-hampir bertengkar berkelahi ya, karena mempertahankan pendapatnya. Karena suatu saat dia berkesempatan untuk memegang gajah. Yang satu dia pegang gajah, kebetulan yang dipegang ekornya. Sehingga dia bilang, oh gajah itu seperti selang ya, selang air itu ya. Seperti selang atau lembut sekali ya. Wah, gajah itu lentur ya, lembut. Tetapi yang satu pegang kakinya yang kokoh. Oh, gajah itu kokoh, seperti kayu, kuat, kaku. Sehingga mereka bilang, oh tidak, lembut kok. Satu bilang, tidak, kaku. Saudara, mereka ini sebenarnya sama-sama nggak tahu. Karena apa? Sama-sama buta. Tetapi hanya tahu dari apa yang dipegang, dan yang dipegang juga tidak secara keseluruhan, tidak utuh. Sehingga mereka bertengkar padahal sama-sama tidak tahu. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar tentang pribadi Yesus Kristus. Belajar tentang siapakah Yesus Kristus yang perlu saudara pahami, yang perlu saudara kenal. Sehingga dengan mengenal Dia, kita tidak akan menjadi orang yang buta secara rohani. Kita akan menjadi orang-orang yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu, tetap dengarkan program ini, karena program ini saya percaya pasti memberkati kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika pada kesempatan ini saudara sedang duduk ya, mungkin sedang bekerja, atau mungkin ibu-ibu sedang setrika, atau sedang masak, atau sedang di kebun ya, atau di mana saja, dan berkesempatan untuk mendengarkan program ini, mari bersama-sama kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Mari silakan dibuka. Yohanes pasal yang ke-8. Tapi kalau tidak ada, tidak usah. Kalau tidak bawa Alkitab, dengarkan saja. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya ulangi lagi. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akulah terang dunia. Yesus menyampaikan sebuah pernyataan yang menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah terang dunia. Bukan terang rumah saja,
bukan terang kelompok saja, bukan terang tempat-tempat yang sebagian saja, tetapi dikatakan akulah terang dunia. Dunia yang dikatakan di sini bukan bicara mengenai terang seperti matahari, tetapi terang dunia bicara mengenai terang dalam kehidupan manusia. Karena manusia memang sudah jatuh dalam dosa, sehingga dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan yang sejati. Karena dia buta secara rohani, dia mencoba-coba, oh mungkin Tuhan ada di sini, oh mungkin Tuhan ada di sana. Karena apa? Karena buta. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada kita pada kesempatan ini bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, siapa saja dari berbagai latar belakang, dari berbagai keadaan sosial, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, peristiwa atau ungkapan pernyataan Tuhan Yesus ini didului oleh peristiwa-peristiwa lainnya di dalam kisah ini. Yaitu ada peristiwa yang perlu kita lihat. Yaitu ada peristiwa di mana tokoh-tokoh orang Yahudi membawa seorang perempuan yang kedapatan melakukan perzinahan. Dia bawa wanita ini kepada Yesus dan pada saat itu banyak orang yang hadir. Untuk apa? Untuk bertanya. Musa perintahkan kalau ada yang berzina dilempari dengan batu sampai mati. Saudara, ini satu keadaan yang terjadi pada masa itu, bahwa orang sungguh-sungguh melaksanakan hukum Taurat. A lakukan A, maka ada hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dan orang Yahudi sangat tunduk kepada hukum Taurat. Tidak mau main-main. Saking tunduknya, tidak ada toleransi. Ya, bagi mereka, wanita yang sudah melakukan perzinahan ini wajib untuk dilempari. Harus dilempari dengan batu. Sampai apa? Bukan sampai babak belur, saudara. Sampai mati. Dia nggak peduli lagi wanita ini bagaimana kesakitan, bagaimana wanita ini menderita, darah bercucuran keluar dari kepalanya, dari telinganya, dari hidungnya, bahkan mungkin matanya bisa keluar meloncat karena dilempari batu rame-rame. Nggak peduli. Anda salah, Anda menanggung akibatnya. Dan tidak ada lagi perasaan belas kasihan. Saudara, ini keadaan yang terjadi pada masa itu. Itu sebabnya Yesus ketika melihat hal ini, keadaan ini, ketika ditanya bagaimana ini, Yesus menulis di tanah. Ya. Tetapi karena mereka terus-menerus bertanya bagaimana ini, karena orang-orang pada saat itu juga ingin menjebak Yesus. Apakah orang ini akan melanggar hukum Taurat atau bagaimana? Kemudian Yesus katakan begini, dia bangkit dan berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Itu perkataan Yesus. Saya ulangi lagi, dia katakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jadi dia lakukan hukum Taurat. Tapi dia katakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, tidak pernah buat salah, ayo silakan lempari saja. Rupanya saudara, melalui ucapan ini kita memperhatikan kisahnya. Satu demi satu orang pergi. Kenapa? Masing-masing merasa, oh saya juga orang berdosa. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Saya bukan orang yang suci. Saya bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sehingga satu persatu mereka pergi. Sehingga tinggal Yesus dan wanita ini. Saudara, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua merupakan pengajaran penting tentang keberadaan manusia. Entahkah yang merasa taat hukum dan yang melanggar hukum. Kedua-keduanya membutuhkan terang, yaitu membutuhkan Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Mengapa saudara? Entahkah dia merasa seperti orang Yahudi ini kan, oh hukum Taurat bilang begini.
dia juga membutuhkan terang dalam hidup mereka. Karena apa? Mereka juga orang berdosa. Entahkah wanita ini yang melanggar hukum Taurat karena kedapatan berbuat kesalahan. Dia juga membutuhkan Yesus untuk menerangi kehidupannya. Saudara, pasal 8 ayat 21. Pasal 8 ayat 21. Manusia akan mati dalam dosanya. Mengapa Yesus berkata, akulah terang dunia? Dia ingin katakan kepada kita, saudara, bahwa manusia akan mati dalam dosanya kalau dia tidak berjumpa dengan terang. Ini Yesus Kristus, saudara. Dia terang dunia ini. Karena apa? Manusia mati dalam dosa. Dosa itu menyebabkan kematian kekal. Bukan saja kematian secara jasmani, tetapi kematian kekal. Karena itu manusia membutuhkan terang dalam hidupnya. Yaitu apa? Membutuhkan Yesus Kristus sebagai sumber terang yang menerangi kehidupannya. Kemudian, ketika dia berkata bahwa akulah terang dunia, dia sedang berkata kepada kita semua bahwa Yesus itu, jika dia menghakimi orang, dia menghakimi dengan benar, dengan keadilan. Bukan dengan perasaan seperti orang-orang Yahudi ini dengan rasa dengki, merasa diri lebih baik dari orang lain. Tetapi ketika Yesus mengadili, dia mengadili dengan keadilan dan kebenaran. Dan Yesuslah, saudara, jawaban bagi kebutuhan manusia akan terang hidup. Karena setiap manusia sudah jatuh dalam dosa. Saudara, dialah terang hidup. Menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 24. Dia berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu gak percaya akulah Mesias yang diutus, akulah yang datang untuk menyelamatkan kamu, maka kamu akan mati dalam dosa. Saudara, inilah junjungan kita Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah terang dunia yang menerangi kehidupan kita. Kita semua ada dalam kegelapan dosa. Tetapi ketika dia datang, dia memberikan terang bahwa keselamatan masih ada di dalam dia. Dan dia buka pintu bagi kita pada hari ini. Untuk apa, saudara? Untuk datang kepada terang itu. Supaya hidup kita diterangi. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya terang Kristus ada di dalam hati saudara. Ada di dalam hidup saudara. Sehingga keselamatan yang kekal itu menjadi bagian dari kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara rindu untuk belajar lebih banyak lagi tentang Tuhan Yesus Kristus, silakan saudara bisa kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau bisa kirim SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa di program berikutnya. Tuhan memberkati.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.